Hai, nama saya Loresan Simarmata. Nama saya Elsa Oktavianti Siregar. Nama saya Jefferson Mangaratun Inggulan. Ingin mempresentasikan tentang normalisasi. Normalisasi database. Normalisasi adalah salah satu pendekatan logical design dari suatu database relasional dan tampaknya sedikit memiliki kemiripan dengan model IR. Desain database relasional dengan pendekatan normalisasi dan desain IR yang teliti akan menghasilkan database relasional yang hampir identik. Pada kenyataannya, dua pendekatan normalisasi dan desain IR tersebut saling memperkuat. Pendekatan normalisasi. Berikut adalah yang dilakukan dengan pendekatan normalisasi. Yang pertama, desainer membuat model berupa tabel universal table berdasarkan situasi sebenarnya dengan A. Memperhatikan aturan tentang keterkaitan item data tersebut. B. Mengisikan data pada kolom-kolomnya. Nama kolom tersebut akan menjadi nama kolom pada tabel-tabel relasional. Yang kedua, membuat tabel-tabel dalam bentuk normal form tables sesuai aturan normalisasi, yaitu yang pertama first normal form, bentuk normal pertama. Yang kedua second normal form atau 2NF, bentuk normal kedua. Dan yang ketiga third normal form atau 3NF, bentuk normal ketiga. Dan yang keempat Boyce Codd normal form atau BCNF, bentuk normal Boyce Codd. Berikut transaksi PT Sinarmas Jalan Merdeka nomor 12, faktur pembelian toko Elsa. Nomor faktur 145, kode supplier 654, PT Kencana pada tanggal 10 bulan 7 2021. Dengan kode barang D1, nama barang baju, jumlahnya 4. Kode barang D2, nama barang sepatu, dengan jumlah 3. Kode barangnya 3 dengan nama barang jaket, jumlahnya 1. Kode barang D4 dengan nama barang topi, jumlahnya 3. Kode barang D5 dengan nama barang tas, jumlahnya 4. Bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal adalah kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau biasa disebut anomali. Mari kita lihat pada contoh tabel berikut. 1NF, yaitu suatu relasi atau tabel dikatakan dalam 1NF jika sifat dari setiap relasi atributnya bersifat atomik. Atom adalah zat terkecil yang memiliki sifat induknya, tetapi bila dipecah lagi, maka ia tidak memiliki sifat induknya. Suatu tabel dikatakan suatu dalam first normal form jika tabel tersebut tidak memiliki file multivalue. Mari kita lihat contohnya pada tabel berikut. Yang kedua yaitu 2NF atau bentuk normal kedua. 1. Memenuhi bentuk 1NF. 2. 2N format form. Tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Yang ketiga yaitu bergantung fungsi. A sampai dengan B, C, D, E. A adalah kunci, sedangkan B, C, D, E bergantung fungsi terhadap A. Yang keempat menjadi pengelompokan dalam tabel-tabel yang berrelevan. Yang kelima yaitu intinya adalah pada tahap normalisasi kedua, 2NF, ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Mari kita lihat contohnya pada tabel berikut. Bentuk 3NF atau bentuk normal ketiga. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Atribut bukan kunci. Tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama. Ketergantungan transitif A melalui B, C, D, E. C melalui E. C adalah trans untuk ke E. Dan A maka harus dikomposisikan menjadi A melalui B, C, D, dan C melalui E. Pada 3NF, tidak diperkenakan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terhadap 3 atribut A, B, C, kondisinya adalah A melalui B dan B melalui C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat sesuatu atribut yang tidak bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Berikut contoh tabel dari 3NF atau normal ketiga.